rel ini nanti sebagai relnya penutup dapur kotor ini. Jadi saya akan pasang pintu-pintu begini. Nah, yang sekarang lagi pada viral di TikTok ya. Ini lemnya udah saya pasang ya. Kita cukup gini aja guys. Nah, nanti Anda bisa besarin di ujungnya nozzle-nya jika dirasa kurang lebar. Buat saya ini cukup nih ya. Buat rel bagian bawah. Nah, oke, kita lanjutkan rel yang bawah satunya. Kita paskan sambungannya ini. Nah, itu ya. Nanti tinggal sesuaikan butuhnya buat lem kaca atau buat yang misalnya besi ke keramik, macam-macam ya. Ini kan ada dua bagian guys ya. Bagian depan sana tingginya tentu beda sama yang di bawah kompor. Dan ini satu pintu saya adalah gabungan dari dua lembar ini. Nanti kita gabung, kita lem dengan lem Korea. Ini satu pintu ternyata kurang guys, terpaksa ini sambungan lah ya. Dan cara motongnya itu gampang, kita cukup pakai cutter aja begini ya. Jadi mudah untuk pemotongannya, nggak perlu alat yang macam-macam, cukup cutter. Nah, makanya ini laku sekali guys ini. Contoh ini ya yang utuh ya, nanti ini kan masuk ke sini. Nah, kita tinggal potong di bagian atasnya. Itu dia cara bukanya. Saya bikin master dulu ini buat yang bawah cucian piring. Nanti di atas kita juga pasang rel yang sama seperti ini. Kita udah hilangkan sisi sininya kiri, sekarang sisi kanan ya. Yang kelebihan berwarna putihnya ini ya. Tapi nggak dihilangin juga sebenarnya nggak apa-apa. Tetap aja depannya mah rapi ya, karena nggak kelihatan itu kan lapisan dalam. Ntar kita juga akan rapikan bawahnya. Jadi ini saya udah buatkan malnya guys ya. Nanti ini untuk pemasangan ini. Nah gitu. Pernafasan, ventilasi. Nah ini saya tandain dulu supaya untuk mempercepat kita pakai mal-malan aja. Nanti kita sobek menggunakan cutter. Ini nanti untuk handle slidingnya kita juga akan lubangi. Mudah guys, jadi nggak perlu alat yang canggih-canggih. Nanti tinggal dilem aja pakai lem Korea. Nah seperti ini aja. Itu kan handle-nya handle yang ada skrupnya ya, yang biasa dipakai pada media multiplex, PVC board, kayu. Jadi akhirnya kita harus coak supaya nanti nggak mengganjal gitu ya. Nah gitu, nanti kita tinggal pasang aja. Kita tinggal lem-lem aja gini guys. Nah ini sayangnya guys ya. Jadi ada satu pintu yang kurang saya. Mobil lagi males nih, ini tambalan. Gak apa-apa lah buat di pojok ya. Dan ininya kurang satu. Aduh ya sudahlah. Nah jadi seperti ini guys ya. Kita udah pasang handle-handle pintu sama ventilasinya. Nanti kita tinggal masukkan seperti ini. Yang bawah kan tadi kita sudah lem ya. Tinggal kita pemasangan ini sekaligus kita lem di bagian atasnya. Nah, nanti gini kita nanti tinggal pasang lem, kemudian kita paskan ya, kita masukkan supaya lem ini nempel pada dak dapur ini. Ini saya kasih isolasi dulu guys supaya nggak jatuh. Kita mau kasih lem dulu ya. Buat pegangan aja nih. Agak tebel karena spellingnya agak lumayan nih, 2 mili. Kemudian kita tinggal masukkan guys, tekan ke atas, kita kasih selotip dulu supaya nggak melorot. Ini sambungan guys,
karena saya salah ukur, jadi rel yang ini sambungan. Lumayan guys ya, karya sendiri. Ini bentangannya total di 3 meter. Waktu saya membeli rel ini, kurang lebih di 150.000 untuk relnya, kemudian papan PVC-nya saya habis ya 200 ribuan ya. Ada juga aksesoris-aksesoris seperti ini di 300 ribuan ya. Anda bisa cek sendiri nanti di online ya, berapa-berapanya. Dan ya paling modalnya ini, sealant ya. Sealant kan murah guys ya, paling 20 ribuan. Amazing ya dengan hasilnya. Saya pikir hasilnya nggak serapi ini. Ini sementara saya kasih isolasi dulu supaya nggak bergerak. Nanti besok kita tinggal lepas isolasinya ya. Setelah lemnya ini menempel sempurna. Kendala yang pertama dalam membuat ini adalah ini untuk masalah aksesoris untuk ventilasi ya, seperti ini. Ini kan merek Huben. Waktu itu saya nggak terpikir, ternyata tebel ya. Karena kan memang aksesoris seperti ini biasanya digunakan pada kitchen set yang medianya bahannya itu multiplex 18 mili, PVC board 18 mili, atau mungkin kayu solid ya, kayu jati. Sementara kalau ini kan tebalnya hanya 6 mili. Jadi kalau ini kita paksakan, tidak kita potong, ya kita belah seperti ini, dia akan menempel gitu ya. Jadi nggak lancar, kalau ini kan lancar. Jadi kita tipiskan dulu, untung saya pakai meter saw, saya belah-belah dulu, saya kurang lebih 4 mili, 3 mili, sehingga ini nggak ganjel gitu ya, di bagian sisi belakangnya. Yang lain nggak ada masalah. Untuk hastonnya oke banget nih. Ya, tadi saya pakai untuk menggunting di ujung karena pemotongannya tadi kurang pas. Salah satu keunggulan dari PVC seperti ini kan tahan air ya. Namanya ini dapur kotor, yang buat kotor-kotor, air, cipretan segala macam kan kalau bahannya seperti ini jadi tahan air. Oke guys ya, sekian video DIY dari saya. Video DIY yang praktis, yang saya yakin Anda semua pasti bisa asal mau. Karena untuk motong juga nggak perlu yang macam-macam, cukup pakai cutter aja. Cutter, beli rel, di lem, selesai. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.